Saya waktu itu tidak terlalu memikirkan steroid pada awalnya karena fokus ke diabetes. Ikutin step-step yang Pak Eko aja. Saya tidak berharap banyak untuk steroid. Tanpa saya sengaja, steroid saya juga jadi membaik. Jadi saya hanya mengikuti pola mobinya diabetes saja gitu. Pada saat pertama kali mendengar mobi itu apa sih yang dipikirkan, Bu? Aneh, Aneh, Bu. Ya? aneh, aneh. Ya aneh terus terang. Saya pikir apakah betul bahwa diabetes bisa disembuhkan gitu, diperbaiki gitu. Setidaknya nggak bisa disembuhkan, diperbaiki gitu. Kakak saya sebelum meninggal di 2021 bilang sama saya, no, kata dia, diabetes tidak bisa disembuhkan, dia bilang. Akhirnya dia meninggal. Terus saya bertemu sama om saya bilang, progresnya begini, begini, begini. Saya masih, apa itu ya? Ah, apa itu? Saya bilang gitu, nggak masuk di akal, kata saya gitu. Tapi setelah saya bertemu dengan dan ikut dengan mobinya sendiri, bertemu dengan semua literatur yang Pak Eko tampilkan, dengan apa namanya berbagai bukti gitu ya, dan logik, itu yang paling utama. Logik itu yang buat saya jadi, oh yes, this is right, benar gitu. Faktanya memang bisa dibuktikan. Itu Pak Eko. Hari ini saya punya tamu istimewa, yaitu Ibu Rosa Amalia. Tapi kali ini beliau tidak ingin bicara mengenai diabetes, tapi beliau akan bicara mengenai tiroid, satu penyakit yang mungkin saja Bapak Ibu, apa penyakit apa itu? Perlu saya sampaikan bahwa Bu Rosa Amalia ini justru mendengar bahwa Mobi bisa memberikan arahan-arahan untuk penyakit tiroid itu dari semenjak beliau tinggal di Qatar. Jadi Qatar itu ada di wilayah Timur Tengah ya, Timur Tengah dan kemudian justru dan dapatnya informasinya dari omnya yang tinggal di Inggris. Nah, sekarang beliau tinggal di Jakarta di Rawamangun. Aslinya beliau dari Padang. Nah, apa yang menarik mungkin akan lebih baik kalau andai kata saya langsung dan kita langsung berbincang-bincang mengenai pengalaman-pengalaman baru di mana ternyata tiroid bisa disembuhkan dengan pola mobi yang tidak menggunakan obat, ramuan, ataupun alat. Baik, selamat pagi Bu Rosa, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah baik Pak. Ibu sehat Bu? Baik, sehat. Alhamdulillah, happy. Baik, saya mendengar dari Bu Mary mengenai kondisi Ibu yang sungguh menarik dan di perbincangan saya dengan Bu Mary disampaikan bahwa Ibu sembuh tiroidnya dan ini memang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman yang memang punya penyakit tiroid. Mungkin kalau andai kata kita bicara diabetes sudah terlalu awam ya, terlalu biasa ya, terlalu biasa. Tapi kalau andai kata bicara tiroid itu menarik. Tolong Ibu berikan mungkin sebagian dari pengalaman Ibu. Bagaimana Ibu bisa menguasai tiroid dan menurut Ibu tiroid itu apa sih? Silakan Bu. Jadi saya ikut Mobi sudah 5 bulan, yang dimana saya tiroid itu sakitnya ada di leher ya, ada di leher, di kelenjar hormon ya. Dokter juga menjelaskan itu adalah hormon tiroid namanya, di leher, di antara ini ya, apa pundak ini ya. Nah, itu. Dan sakitnya itu tidak bergejala kalau dia masih skala kecil. Ah, dan itu akan menjadi sangat berbahaya karena saya bisa merasakan akibat kalau saya tidak meminum obatnya, tidak dikontrol oleh dokter. Satu, yang paling parah adalah detak jantung bisa cepat dan itu terdengar oleh kuping saya sendiri. Yang kedua, saya juga susah untuk berbicara. Saya merasa orang lain tidak mendengar suara saya. Suara saya itu seperti kecil buat saya sendiri. Padahal orang lain sudah mendengar, tetapi saya merasa tidak. Orang lain tidak mendengar suara saya. Terus yang
Yang juga mengganggu yaitu mata saya bisa berkedip karena steroid itu bisa mengganggu jantung dan tensi saya yang tinggi. Oh iya, Kedua itu. tensi berapa Bu, waktu itu? Tensi bisa di 160 per Oh, sembilan tinggi ya, puluh tinggi ya. Ya, tinggi, tinggi Pak Eko. Ya, Detak jantung itu tidak bisa tidur. Itu tidak bisa tidur. jadi Ibu Dipastikan tidurnya kurang. kalau dia tidak minum obat dokter, itu akan datang dan itu tidak bisa tidur. Sudah dipastikan itu tidak bisa Hmm. tidur. Mm-mm. Ibu Tapi waktu itu sadar bahwa Ibu sakit tiroid atau memang belum tahu sama sekali? pertama kali ditemukan itu memang dalam skalanya kecil dan pembiarannya itulah yang membuat jadinya tidak terkontrol. Jadi selama Hmm. kita dikontrol sama obat sama dokter itu akan aman-aman saja, dibikin stabil hormonnya. Begitu kalau kata dokter ke saya ya. Jadi Ah, kalau jadi dari cerita Ibu kelihatannya bahwa Ibu baru tahu punya sakit setelah Ibu general hasil check lab, up. Oh, hasil lab, jadi general check up. sebelumnya tidak tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Apa yang paling menyiksa pada saat Ibu sakit tiroid selain tadi itu ya? Mungkin di mana waktu berbicara dengan orang, orang sampai berprasangka bahwa kita marah-marah ya kan? Ya, betul, Ya. betul. Salah satunya itu karena kita merasa orang lain tidak mendengar suara kita. Suara kita sepertinya kecil, sama kayak detak jantung. Orang lain nggak bisa dengar. Saya bilang saya dengar detak jantung saya. Saya bilang saya nggak bisa tidur. Detak jantung saya kencang banget. Kamu dengar apa tidak? Tidak, kata suami saya. Saya bicara juga seperti itu. Orang-orang menganggap saya itu marah, gitu. Padahal saya tidak marah. Saya bilang gitu. Karena suara saya yang keluar dari tenggorokan ini jadi sepertinya terdengarnya kecil sama saya. Dengan suasana emosi, bagaimana Bu? Suasana emosional, mungkin kita mudah merespon pada saat berbicara atau pada saat berinteraksi dengan orang, gimana Bu? Ya, itu akibatnya jadi salah sambung, Pak Eko. Hmm. Jadi, jadi kadang-kadang saya juga merasa apakah ini juga connected ke telinga saya gitu ya, bukan hanya di tenggorokan aja gitu kan. Jadi kadang-kadang saya juga jadi marah gitu kan, sepertinya orang nggak dengar suara saya, orang nggak ngerti apa yang saya omongin gitu. Jadi suka suka bentrok lah gitu, oh, Pak Eko. Dalam tidur, dalam kondisi tidur, apa yang Hmm. terjadi Bu? Yang Ibu tahu? Kalau tidur itu detak jantungnya itu Juga sama nggak ya? beraturan, nggak Berarti beraturan. sering berkeringat dingin? Dia tidak berkeringat dingin, tapi ujung-ujung jari dan ujung-ujung kaki jadi dingin. Oh, Ah, itu juga khasnya tiroid. ciri khas tiroid. Mm-mm. Sangat mengganggu Sangat berarti. mengganggu mata. Saya lagi diam gitu, saya lagi memperhatikan sesuatu atau saya bicara sama orang lain, tiba-tiba mata saya bisa berkedip satu sendiri. Taret. Oh, itu Seperti juga kedutan gitu mengganggu ya? gitu. Seperti kedutan Ya, gitu. seperti kedutan. Seperti Oh, kedutan. dan itu sering. Sering kalau dia tidak diminumkan obat akan seperti itu. Itu menandakan apa kalau andai kata ibu sedang berkedip tiba kedip sebelah itu, Bu? Tensinya itu tinggi. Oh, Kemungkinan besar itu tensinya tinggi. Mm-mm. oh, iya, iya, baik. Lalu Itu sangat ganggu. ngomong-ngomong, ibu kan dari semua data yang diberikan kepada kami, ibu tahu kami dari mana ceritanya, Bu? Ya, jadi dari om saya yang lebih dulu ngikut Mobi. Om saya yang berada di luar negeri, yang berada di London, Inggris, memberikan informasi tentang Mobi kepada saya. Dialah yang memperkenalkan Mobi pertama kali ke saya, sampai akhirnya dia juga memberitahukan progresnya dia. Tetapi saya baru bisa join itu setelah saya di Indonesia. Begitu, om Hmm. saya, kakak saya, besan saya, dan saya yang keturunan keempat nih, yang ikut Mobi pada akhirnya. Dan baru-baru ini kakak saya juga ikut Mobi, gitu. Oh ya, kakak ibu di mana, Bu? Di daerah Bekasi. Oh, di ada, Mas. Baik, baik. Nah, Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu hasil pemeriksaan yang pertama. Di sini Bu Rosa Amalia
Ini hasil labnya, TSH-nya, hormon tiroidnya memang low, di mana FT4-nya kalau Bapak Ibu melihat di sini high, tinggi. Dan kalau andai kata dilihat memang di luar dari range-nya. Jadi low 0,139, di sini bahkan di bawah normal range-nya. 0,270, kemudian 4200, 4200. Kemudian FT4-nya itu adalah high 1,89, 0,93. Lalu apa itu? Saya akan sampaikan berapa. Saya ambil dari AI. Saya ambil dari AI apa itu TSH. Nah, ini adalah TSH dan juga TSH itulah thyroid stimulating hormone. Itu kalau andai kata TSH-nya itu kan gula rendah ya. Itu artinya Hmm. kelenjar tiroidnya terlalu aktif sehingga pituitari menurunkan produk TSH. Ya, contohnya ini disampaikan. Kemudian FT-nya tinggi menunjukkan hormon tiroid berlebihan di darah. Ini berarti kelenjar tiroid terlalu aktif di sini. Jadi ada Mhm. informasi dua yang memang membingungkan, tetapi itulah tiroid yang begitu. Akibatnya detak jantung jadi bekerja keras karena tiroid terlalu aktif, Bu. Hmm. Disebutkan seperti itu. Iya, 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 iya. Ya, dan ini memang menarik. Terus kemudian saya dapatkan juga lembar yang kedua, lembar kedua di mana Bu Rosa terlihat tiroidnya sudah mulai membaik. Tapi sebelum sampai ke sana, bagaimana Ibu menggunakan cara Mobi untuk menyembuhkan diri sendiri? Silakan, Bu. Saya waktu itu tidak terlalu memikirkan steroid pada awalnya karena fokus ke diabetes. Nah, jadi Oh saya iya, ikutin step-step yang Pak Eko aja. Saya tidak berharap banyak untuk steroid. Tanpa saya sengaja, steroid saya juga jadi membaik. Jadi saya hanya mengikuti pola hobinya diabetes saja gitu. Poin saya hanya di situ. Bahkan saya dapat mencari-cari. bonus. Ya, dapat bonus istilahnya. Bahkan saya mencari-cari untuk ikut olah nafas khusus steroid dan mata. Iya. Belum sempat saya ikut itu, saya sudah lebih baik. Saya belum belum ikut all nafnya. Jadi Iya. saya tidak ada orientasi untuk mencari tiroid pada awalnya, hanya diabetes. Itu saja Pak Eko. Dalam Jadi waktu berapa lama Ibu dari mengenal diabetes online, terus Ibu merasakan bahwa Ibu punya keinginan hanya untuk menyembuhkan diabetes saja, walaupun ada tiroidnya belum ada fokus ke tiroid. Nah, dalam waktu berapa bulan Ibu bisa merasakan, oh iya kok gejalanya seperti hilang ya? saya dari 3 bulan lah, Pak. Saya udah ngerasain suara saya bisa saya normal kan ngomongnya. Saya tanya sama suami gitu. Oh, kenapa gitu? Enggak, saya khawatir aja. Saya bilang gitu. Terus detak jantung juga seperti itu. Saya cari-cari ada nggak ya muncul gitu. Karena saya tidak minum obatnya kan, tidak minum obat tiroid gitu. Padahal yang disuruh kan top obatnya untuk diabetes. Tapi steroid Iya. ikut saya hentikan gitu. Jadi saya khawatir kan. Saya khawatir saya kok nggak dengar detak jantung saya ya gitu. Saya saya cari-cari gitu, Pak Eko. Tensi saya juga gitu. Saya cari-cari tensi saya. Sekarang itu saya ulang-ulang gitu. Enggak, benar 120, 110 kata saya gitu. Setiap hari saya tensi. Bukannya saya percaya tidak percaya gitu. Yang diobatin diabetes gitu. Saya kan ya diet gitu. Jadi yakin aja gitu diabetesnya membaik gitu ya. Tetapi untuk tensi dan detak jantung itu sangat berat buat saya karena tensi itu apa ya yang saya baca karena mengganggu ginjal juga. Jadi saya lebih khawatir gitu dengan tensi dan detak jantung gitu ya. Nah, karena juga trigger sheet saya bagus, jadi saya jantung itu merasa aman. Tapi detak jantung kok nggak muncul-muncul ya, kata saya gitu. Itu aja Pak Eko. Jadi Hmm. saya mengontrol detak jantung, tiap mau tidur saya dengerin, enggak, tidak ada apa-apa. Saya bilang gitu. Tensi pagi-pagi baik-baik aja, kata saya gitu. Itu 3 bulan pertama itu yang saya cari.
Pak 3 Eko, bulan. sebetulnya. Mm-mm. Ibu pada saat pertama kali mendengar mobil itu apa sih yang dipikirkan, Bu? Aneh, Aneh, Bu. Ya? aneh, aneh. Ya aneh terus terang. Saya pikir, apakah betul bahwa diabetes bisa disembuhkan gitu, diperbaiki gitu. Setidaknya nggak bisa disembuhkan, diperbaiki gitu. Kakak saya sebelum meninggal di 2021 bilang sama saya, no, kata dia, diabetes tidak bisa disembuhkan, dia bilang. Akhirnya dia meninggal. Terus saya bertemu sama om saya bilang, progresnya begini, begini, begini. Saya masih, apa itu ya? Ah, apa itu? Saya bilang gitu, nggak masuk di akal, kata saya gitu. Tapi setelah saya bertemu dengan dan ikut dengan mobinya sendiri, bertemu dengan semua literatur yang Pak Eko tampilkan, dengan apa namanya berbagai bukti gitu ya, dan logik, itu yang paling utama. Logik itu yang buat saya jadi, oh yes, this is right, benar gitu. Faktanya memang bisa dibuktikan. Itu Pak Eko. Ya, setelah Ibu meyakinkan diri sendiri bahwa itu bisa dibuktikan dan bisa dilakukan, Ibu baru mau melakukannya, Bu ya. Iya, betul, betul. Setelah Apakah sekian. Ibu merasa surprise karena oh ternyata itu bekerja juga pada diri kita sendiri, Bu. Iya, betul. Bahkan saya menyesal. Menyesal saya mau minta maaf saya sama om saya yang dulu saya nggak dengerin. Mau- Sejak saya di Qatar, sebetulnya saya bisa memperbaiki ini semua sejak saya di Qatar gitu. Tapi saya ya bersyukur tidak ada pernah kata terlambat. Iya nggak Pak Eko? Benar, saya sepakat, Bu. Ini menarik sekali, jadi saya akan perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Di sini saya perlihatkan hasil lab Bu Rosa dari sejak awal, dari sejak awal di sini. Ini pada saat ditemukan pada bulan 2, 2025, jadi Februari, bulan tengah 10. Ini memang TSH-nya low dan FT4-nya high, yang menunjukkan bahwa hormonnya bekerja sedikit tapi di dalam darah banyak. Nah, ini adalah, ini terjadi di Indonesia, Bu ya, di Iya Indonesia. betul. Nah, baik. Kemudian yang ini adalah yang pemeriksaan kedua. Pada saat bulan Maret tanggal 7, 1 bulan kemudian. Ini sudah ikut mau Ibu? Ini belum ikut Mobi. Belum. Tidak, Ya. tidak ikut Mobi. Ini menggunakan obat tapi Ibu ya? Ini disuruh stop sama dokternya. Disuruh Dia stop. bilangnya, ya, dia bilang stabil, dia bilang. Stabil. Kemudian ini setelah ini 5 bulan. Jadi saya sampaikan di sini adalah bulan 9. Memang 5 bulan sesudahnya. Sama Iya, sekali Ibu tidak pakai obat dan kemudian Ibu hanya itu mau bisa saja. iya, betul. Betul, Pak Eko. Ini Ya, tanpa obat. Sangat miracle ini, Pak Eko. Ya, di sini TSH-nya adalah 2580, di mana range-nya adalah 0,270 sampai 4200. Berarti yang masuk dalam range ini. Dengan metode ICLIA dan kemudian FT4-nya 1,25 dan range-nya 0,93 sampai 1,70. Ya, ini masuk range semua. Dan keajaibannya memang di sini tanpa obat hanya menggunakan pola mobi saja gejala-gejala tiroidnya hilang sama sekali. Ini menarik, Bu. Apa yang Ibu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin punya masalah yang sama? Terus terang, Bu, itu pertanyaan dari admin-admin kita mengenai bagaimana sih yang namanya pernafasan kita, pola makan kita, pengelolaan cara pikir kita bisa memperbaiki kondisi tiroid. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama dan ingin sembuh? Silakan, Bu. Pendapat saya, mengikuti Mobi ini sangat membantu kesehatan kita ya, Pak. Bukan hanya untuk di diabetes. Terus terang, sebenarnya saya tuh punya anemia. Punya anemia. Punya anemia. Dan saya punya anemia itu semuanya berbarengan gitu. Anemia saya terbantu, saya yakin HB saya juga meningkat gitu dengan makan protein. Dan dengan makanan yang saya protein saja,
itu bisa membantu tiroid saya, itu sangat apa ya, luar biasa gitu. Ditambah lagi dengan all naf. Mungkin karena leher saya ya, saya ambil nafas, buang nafas, itu membantu si kelenjar itu ada oksigen yang masuk ke dalamnya di di kelenjar leher saya ini, begitu. Itu pendapat saya. Jadi ikuti saja Mobi dengan pola-pola Mobi tiga pilar itu bisa akan membantu penyakit-penyakit penyertanya yang lain-lain yang mungkin tidak diketahui gitu ya. Karena saya tahu banget gitu beberapa orang itu kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa dia anemia gitu. Kayak saya juga awalnya juga tidak menyadari saya anemia gitu. Walaupun itu tidak terlalu berefek gitu ya. Dari mana saya bisa datang tahu itu bahwa berefek? Saya merasa saya lebih segar gitu. Ketika saya makan menghabiskan telur 4 ayam gitu ya. Itu rasanya tuh lebih segar gitu dibanding saya dulu yang kelihatan letoy gitu, letoy, bicara juga keras gitu. Sekarang jauh lebih membaik, begitu Pak Eko. Jadi saran saya ikuti aja tiga pilar Mobi ini, insya Allah penyakit-penyakit yang lain akan terbantu, begitu Pak Eko. Terima kasih banyak Bu Rosa. Inspirasi karena kenapa Bu? Beban pemerintah kita anggap saja bahkan kita sendiri. Memang Ya, saya lihat pada saat kita makin tua, usia bertambah Bu, kita tidak terasa bahwa kita berinvestasi dengan banyak penyakit. Jadi makin tua, makin banyak penyakit yang datang, makin menyusahkan kita dan makin betul, mempersulit hidup kita Bu. Tapi betul, dengan betul Pak Eko. pengetahuan-pengetahuan ini harapannya mempermudah hidup kita, tua jadi lebih lebih bersemangat, lebih sehat ya Iya, Bu ya, tanpa iya menyusahkan betul. anak cucu kita kan Bu. Betul, betul Pak Eko, betul. Dengan biaya yang tidak banyak, kesehatan bisa tetap terjaga, pemerintah juga. Walaupun saya dengar dari orang puskesmas bahwa obat steroid itu dibikin murah kok sekarang ini, gitu. Tapi Iya, apa salahnya kalau kita mengobati sendiri? Semurah-murahnya sakit itu tetap tidak enak. saya sepakat. Sakit tidak enak Bu. Walaupun Betul, sakit itu biayanya murah untuk menyembuhkannya, tetap tidak enak Pak. Iya Bu, betul. saya Di setuju. situ. Baik, terima kasih sekali Bu Rosa untuk berbagi pengalaman. Bapak Ibu sekalian, kira-kira demikian apa yang disampaikan Bu Rosa mengenai pengalaman beliau yang sebenarnya hanya ingin menyembuhkan diabetesnya tapi dapat bonus lain. Dari anemianya yang kembali normal, kemudian tiroidnya juga kembali normal. Ditunjukkan dengan hasil lab tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga terinspirasi dan bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari pembicara ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi